Baik, kuliah elektronika dasar kedua yang setelah UTS kita akan membahas suatu topik atau mempelajari suatu topik yang bernama operasional amplifier atau disingkat OpAmp, di mana dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai penguat operasional. Asal kata dari penguat operasional, sebagaimana kita ketahui, penguat adalah melipat gandakan suatu angka atau suatu besaran, sedangkan operasional itu berasal dari kata operasi. Yang dimaksud dalam operasi ini adalah operasi matematika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, akar, dan sebagainya. Nah, operasi matematika ini dilakukan oleh rangkaian elektronika yang disebut sebagai OpAmp atau operational amplifier. Dan kita akan mempelajari prinsip-prinsip kerjanya serta bagaimana kita bisa menghitung output suatu rangkaian yang di dalamnya terdapat OpAmp. Nah, yang pertama akan kita kenalkan terlebih dahulu adalah mengenai blok dari IC untuk OpAmp, karena OpAmp biasanya berbentuk IC kotak, ada juga yang lingkaran. Nah, jika IC-nya berbentuk kotak, entah itu tipe 741 atau yang lain, terdiri dari 8 buah kaki. Ini kaki ke-1, 2, 3, 4. Biasanya kaki ke-1 ini ditandai dengan adanya sebuah lingkaran di pojok kiri. Kalau kita lihat dari atas, di sini ada semacam segitiga menyudut. Nah, maka yang lingkaran ini tandanya adalah kaki nomor 1. Kemudian kaki nomor 5 urut di sebelah kanannya, lalu ini 6, 7, 8. Kemudian masing-masing kaki ini punya fungsi, punya nama, dan punya tugas diri sendiri. Kecuali yang nomor 8. Nomor 8 ini tidak digunakan, ya. Kaki yang ke-1 ini untuk offset, ya, atau mengenolkan, jadi offset 0. Dan kaki nomor 5 juga untuk offset. Lalu sebagai input dari OpAmp itu ada di kaki 2 dan 3. Jadi kaki 2 ini disebut sebagai inverting input atau V-, dan kaki 3 ini adalah non-inverting input atau V+. Sedangkan kaki 4 itu adalah terhubung dengan sumber daya V sumber negatif, jadi Vs min. Sedangkan kaki nomor 7 terhubung dengan V sumber positif. Lalu kaki 6 ini sebagai output atau VO. Jadi kalau kita melihat dari atas, maka bentuk IC OpAmp itu ada 8 kaki. Masing-masing kaki punya fungsi dan nama, kecuali yang nomor 8 tidak digunakan. Yang offset ini digunakan untuk mengenolkan, sedangkan input dari sinyal yang akan dioperasikan dimasukkan di antara V- dan V+. Kemudian outputnya diambil dari kaki 6. Lalu sumber dayanya dihubungkan ke kaki 4 dan kaki 7. Jadi di sini Vs min dan Vs plus itu terhubung dengan sumber tegangan positif dan sumber tegangan negatif. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi saya menggunakan 2 buah baterai di sini. Misalnya baterai 9 volt seperti ini. Di mana ini adalah positif, ini adalah negatif. Ini positif, ini negatif, ya. Maka yang saya lakukan untuk menyalakan OpAmp ini atau membuat OpAmp ini bisa hidup, pertama adalah saya menghubungkan minus ini dengan positif ini, lalu saya menghubungkan positif ini dengan kaki 7, lalu saya menghubungkan negatif ini dengan kaki 4, gitu ya. Kemudian saya mengukur tegangan output dan tegangan input terhadap tanah yang ini, ya. Ini adalah ground, kita jadikan sebagai ground. Lalu kalau kita akan mengukur tegangan output, ya, maka tegangan output itu diukur antara ini dan ini, ya. Demikian juga non-inverting input atau V- dan V+,
Ini juga kalau saya perpanjang di sini, V plus itu diukur terhadap ini. Demikian juga V minus ya, diukur terhadap titik yang sama. Jadi titik ini sebagai titik ground dari op-amp ini digunakan baik oleh input, oleh output maupun oleh VS. Di dalam IC op-amp ini isinya adalah transistor ya, resistor, ada dioda, mungkin banyak rangkaian di dalamnya. Ini bisa kita abstraksikan dalam bentuk sebuah segitiga, di mana ini adalah simbolnya minus, ini plus, dan ini output. Jadi outputnya nanti kita hubungkan ke sini, dan inverting input dihubungkan ke kaki 2, lalu non inverting input dihubungkan ke kaki 3. Kemudian nanti di sini ada VS plus, lalu di sini ada VS min. Baik, kalau saya akan menggambar ulang dari simbol op-amp, maka saya ulang lagi, gambarnya adalah bentuknya segitiga seperti ini, di mana ini disebut sebagai gerbang masukan. Kemudian di sini ada gerbang daya plus, lalu di sini ada gerbang daya minus, lalu di sini ada gerbang keluaran. Jadi op-amp ini bisa kita simbolkan dalam bentuk suatu komponen yang memiliki 4 buah gerbang, 1, 2, 3, dan 4. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ground-ground ini bertemu di satu titik. Jadi gerbang masukan ini ada terhadap ground, dan ini juga ada terhadap ground. Nah, biasanya kita menggambar ringkas hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Dimana walaupun hanya ada 3 kaki, tapi kenyataannya sebenarnya di sini ada 2, di sini ada 1 lagi, kemudian di sini ada 2 ya. Jadi V plus dan V min tidak digambar ya. V sumbernya kakinya tidak digambar, tapi kenyataannya dia ada. Nah, ini disebut sebagai V in dan ini disebut sebagai V out. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini adalah bagaimanakah model ideal dari op-amp. Kalau mula-mula kita punya op-amp dalam bentuk fisik, kemudian kita simbolkan dalam bentuk blok diagram seperti ini. Berikutnya adalah bagaimanakah model op-amp ideal. Model op-amp ideal dirangkum dengan 4 buah sifat. Jadi op-amp ideal itu dirangkum oleh 4 buah sifat. Sifat yang pertama, penguatan tegangan dari op-amp itu tak terhingga besarnya. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa bentuk op-amp yang seperti ini, secara matematika kita akan menyatakannya seperti ini. V output atau V out itu adalah sama dengan gain atau A atau amplifying dikalikan dengan V plus min V min. Jadi bentuk op-amp yang seperti ini itu outputnya adalah penguatan yang ada di op-amp ini dikalikan selisih tegangan yang dirasakan oleh kaki V plus dan V min. Kemudian sifat dari op-amp ideal adalah A-nya itu tak terhingga besar. Tipikal yang ada di pasaran penguatannya kurang lebih 10⁻⁶ kali. Sifat yang kedua adalah ya, hambatan masukan tak terhingga besar. Kalau op-amp yang ada di pasaran biasanya 1/10⁵ ya, sampai 10⁻⁶ ohm. Lalu sifat yang ketiga adalah hambatan keluarannya 0 ya. Kalau
op-amp yang asli atau yang tidak ideal itu kurang lebih mungkin ordernya pada 100 ohm ya. Lalu yang keempat, tidak mengalami saturasi output. Artinya berapapun hasil dari V plus dikurangi V min dikalikan A, maka VO nya tidak mengalami saturasi atau tidak mengalami kejenuhan. Ini adalah sifat dari op-amp ideal. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram terhadap sifat-sifat op-amp yang ideal tadi, maka gambarnya adalah seperti ini. Output dari op-amp atau VO itu adalah A kali perbedaan tegangan di kaki non-inverting dan kaki inverting. Jadi di sini V plus min V min. Jadi VO itu adalah A dikalikan selisih antara V plus min V minus. Di sini hambatan masukan adalah tak terhingga besar. Hambatan masukan tak terhingga besar, sehingga tak terhingga besar itu seolah-olah terputus. Jadi di sini sebenarnya ada hambatan masukan, tapi karena ini tak terhingga besarnya, sehingga ini bisa dianggap terputus. Demikian juga di sini, R outputnya 0, itu sebenarnya di sini ada hambatan masukan R out, tapi karena sama dengan 0, maka dia bisa dianggap sebagai garis lurus. Ini bisa dianggap putus. Kemudian A-nya tak terhingga besar, jadi penguatan di sini sangat besar. 1 juta kali itu sangat besar. Bisa dikatakan tak terhingga, luar biasa besar. Karena ini sangat besar, maka output dari op-amp dalam model ideal ini tidak mengalami saturasi. Artinya kalau kita membuat suatu grafik V plus min V min, lalu sumbu tegaknya ini adalah VO, maka kalau V plus lebih besar dari V min, maka V plus min V min adalah positif, maka positif dikalikan dengan A, hasilnya adalah linear seperti ini ya. Sedangkan kalau V plus lebih kecil daripada V min, sehingga V plus dikurangi V min hasilnya negatif, maka dia akan ke bawah sini. Sampai kapan? Ya sampai tak terhingga, tidak mengalami kejenuhan. Ya, seperti itu. Walaupun pada kenyataannya karena op-amp itu mendapatkan sumber tegangan dari V sumber ya, seperti gambar ini. Jadi dia mendapatkan sumber dari V plus dan V min ya, seperti yang ini. Maka kalau dia sumbernya 9 volt gitu ya, kalau dia sumbernya 9 volt, maka tentu kalau V plus dan V min nya ini makin besar, dia akan mentok di angka 9 ya. Dia akan begini ya, walaupun ini makin besar dia tetap akan 9. Sementara kalau V plus lebih kurang dari V min, minusnya tinggi, maka dia akan mentok di angka minus 9 volt ya. Itu kalau tegangan sumbernya plus minus 9. Kalau tegangan sumbernya plus minus 12, ya tentu nanti ini akan mentok di angka 12 ya. Dia naik sini. Di sini juga akan mentok di angka minus 12 dan seterusnya. Nah, karena ini ideal, maka ideal itu dia dianggap tidak mengalami saturasi. Jadi berapapun V plus dikurangi V min, maka V outputnya akan bisa tampil di situ. Nah, saya ulangi, jadi bentuk model ideal dari op-amp adalah seperti ini ya. Jadi ini merah-merahnya ini adalah terputus atau dia langsung seperti ini, dan R out-nya ini tersambung garis lurus. Jadi model ideal ini akan kita gunakan untuk menganalisis output dari suatu
op amp ya. Model idealnya akan digunakan untuk merangkum atau menghitung output dari suatu rangkaian op amp. Kita ambil contoh rangkaian op amp yang sederhana, yaitu kita ambil contoh rangkaian op amp yang sederhana yang bentuknya seperti ini. Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah V output, ini adalah kaki non inverting, dan ini adalah kaki inverting, V plus dan V min. Lalu di sini ada sumber tegangan, kemudian sebagian dari output dikembalikan ke kaki V minus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah VO sebagai fungsi dari Vin? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan pendekatan op amp ideal seperti ini. Jadi kita gambarkan op amp idealnya. Saya gambar di atas. Ini VO. Lalu di sini adalah V plus dan di sini V minus. Kemudian di luar op amp ini ada sumber tegangan dan ada resistor 2 buah. Maka kita gambarkan juga, mungkin pakai warna biru. Jadi warna biru itu berarti yang di luar op amp ya. Ini warna biru. Kemudian di sini ada, nah, lalu di sini kita kembalikan ke atas. Jadi ini adalah Vin dan ini adalah R1 dan R2. Nah, jadi yang warna hitam ini adalah op amp ideal, sementara yang di luar ini adalah hal-hal yang atau komponen-komponen yang berada di luar op amp ya. Jadi ini kita modelkan secara ideal seperti ini. Nah, kemudian tentunya dari sini kita tahu bahwa tegangan di titik ini itu adalah tidak lain adalah V minus ya, V minus. Dan kita tahu bahwa V minus itu adalah sama dengan, jadi tegangan di sini itu adalah pembagi tegangan. Jadi R2 dibagi R1 plus R2 kali VO ya. R2 dibagi R1 plus R2 kali VO ya. Sementara VO ini VO itu adalah A, ini ada penguatan A ya. VO ini adalah A kali V plus min V min, dan V min-nya adalah R2 per R1 plus R2, lalu V plus-nya adalah sama dengan V in gitu ya. Jadi di sini V plus sama dengan V in, V plus sama dengan V in, sedangkan V minus itu sama dengan R2 per R1 plus R2 kali VO.
Oke. Jadi kita tuliskan semuanya. Jadi di sini V plus saya masukkan ke sini, V minus saya masukkan ke sini. Kita punya bentuk ini, saya tulis lagi di sini. Jadi VO sama dengan A kali V plus min V min. Kemudian ini saya masukkan ke sini AV in dikurangi A R2 VO per R1 plus R2. Jadi ini A-nya saya masukkan ke dalam. Di VO sama dengan AV in min A R2 VO saya naikkan VO per R1 plus R2. Ya, boleh dikurung, boleh enggak. Tidak dikurung juga nggak apa-apa ya. Jadi ini yang sama-sama VO saya kumpulkan. VO saya kumpulkan berarti ini jadi plus ya. Jadi saya punya begini sekarang. VO plus ini saya pindah ke sini. A R2 VO per R1 plus R2 sama dengan AV in. Oke. Nah, di sini karena VO, di sini juga VO sama saya keluarkan. Jadinya VO saya keluarkan di sini jadi 1 ya. Kemudian VO-nya saya keluarkan di sini menjadi A R2 per R1 plus R2 sama dengan AV in. Oke. Jadi di sini karena saya diminta mencari bagaimanakah output dari rangkaian ini sebagai fungsi dari V input, ya berarti ini kita sebelah kiri ini kita biarkan VO sendiri, terus ini kita pindahkan ke kanan, jadinya gimana? Jadinya A per ini kan 1 plus A R2 per R1 plus R2 kali V in. Jadi karena kita diminta menghitung berapakah output dari rangkaian ini sebagai fungsi dari V input, nah, gitu ya. Dengan pendekatan op-amp ideal kita dapat ini. Dan yang harus kita ingat, oke, sebelum kita lanjutkan, ini saya ingin memodifikasi ini, yaitu atas dan bawah dibagi dengan A ya. Jadi ini atas dibagi atas dan bawah dia dibagi A ya. Berarti dikalikan 1/A per 1/A. Jadi atas dikalikan 1/A, bawah dikalikan 1/A ya. Karena dikalikan dengan ini kan sama dengan 1. Jadi bilangan dikalikan dengan 1 kan tidak berubah apapun. Jadi ini nggak ada yang berubah ya. Saya kalikan dengan 1, tidak ada yang berubah. Tapi ini akan jadinya nanti seperti ini. Jadi ini VO saya tulis ini VO 1/A kali 1/A hasilnya 1. Terus yang bawah 1 kali 1/A hasilnya 1/A ditambah. Nah, 1/A kali ini hasilnya adalah R2 per R1 plus R2. Jangan lupa di sini adalah V in. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa dalam model op-amp ideal itu A-nya tak terhingga besar. Maka di sini karena A-nya tak terhingga besar, kita punya hubungan seperti ini. Jadi 1/A itu kan menjadi 1 tak terhingga sama dengan 0. Jadi ini berubah menjadi 0 ya. Maka kita punya di sini VO, di sini mendekati ya, karena kita bicara sesuatu yang ideal ya. Jadi kalau kita mendekati, kita bikin penyederhanaan pendekatan. Jadi di sini 0, 1 per R2 per R1 plus R2 hasilnya adalah R1 plus R2 per R2 kali V in, dan ini tidak lain adalah sama dengan 1 plus
R1 per R2 kali V in. Oke, ini saya tulis lagi di sini. Jadi output dari rangkaian ini adalah VO sama dengan 1 ditambah R1 per R2 kali V in. Nah, apa yang menarik dari hasil ini? Kita tahu bahwa kalau kita kembali ke sini, bahwa A itu sangat besar, ya. Artinya, katakanlah A itu 1 juta atau 100.000, ya. Atau bisa juga 10 juta, ya. Jadi dia bisa 100.000, 1 juta atau 10 juta. Nah, kita tahu bahwa A berubah sedikit saja itu mempengaruhi output, ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa VO sama dengan A kali V plus min V minus, di mana A-nya itu sangat besar, itu menyebabkan op-amp ini tidak bisa atau jarang digunakan secara polosan seperti ini, karena hampir tidak ada gunanya. Kenapa? Karena ya kita bayangkan aja ya, misalnya ya, misal A-nya 1 juta, V plusnya 5, ya, V plusnya 5,000005 volt, lalu V minusnya sama dengan 5 volt. Oke, maka di sini ya, V plus dikurangi V minus, ketemunya adalah 0,23456 volt. Dan ini kalau dikalikan dengan 10 pangkat 6, hasilnya berapa? Hasilnya adalah, ya tinggal ini geser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 0,5 volt. Ya. Nah, kalau dilalah atau karena suatu hal ya yang menyebabkan misalnya A-nya ini kena panas atau kepukul atau apa ya, si IC op-amp-nya, kemudian A-nya berubah karena dipukul, berubah menjadi 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 7 gitu ya, karena berubah menjadi 10 pangkat 7 aja, maka outputnya untuk input yang sama yaitu 5 dan 5 ini, outputnya berubah menjadi 5 volt. Nah, dari 0,5 ke 5 ini kan sesuatu yang sangat besar perbedaannya. Jadi artinya apa? Artinya A itu karena sangat besar, maka menjadi tidak menguntungkan. Tidak menguntungkannya kenapa? Karena outputnya menjadi sangat tergantung kepada perubahan A. Misal lagi IC-nya rusak, op-amp-nya rusak, maka kita beli op-amp baru. Op-amp baru dipasang di tempat yang sama, karena variasi penguatannya sangat besar, maka ada kemungkinan outputnya tidak sesuai yang kita inginkan. Gitu. Nah, menariknya adalah begitu kita sambung seperti ini, jadi ini adalah bentuk yang disebut sebagai negative feedback. Jadi output dari op-amp itu dikembalikan ke kaki minus atau V minus. Ini namanya negative feedback. Kalau positive feedback, output dari op-amp dikembalikan ke kaki positif. Ya. Nah, negative feedback
yang seperti ini, kalau kita hitung outputnya menggunakan pendekatan op-amp ideal, yang terjadi adalah bahwa persamaan ini menjadi tidak mengandung A. A-nya jadi hilang. Nah, jadi kita hanya menjadikan penguatan, ya. Jadi penguatan dari output suatu rangkaian ini hanya ditentukan oleh komponen pasif, yaitu R1 dan R2. Jadi penguatan dari output dari rangkaian ini hanya ditentukan oleh hambatan R1 dan R2, tidak lagi ditentukan oleh gain op-amp atau A yang ini, ya. Nah, ini sangat menguntungkan kita. Kenapa? Karena R1 dan R2 itu sesuatu yang relatif lebih stabil, lebih bisa kita kendalikan, lebih bisa kita kontrol, ya, seperti itu. Paham ya? Jadi dari mana ini kita dapatkan adalah menggunakan pendekatan op-amp ideal. Contoh, ya. Misal ini adalah plus, ini adalah min, ini adalah VO, lalu di sini adalah katakanlah 20 kilo, di sini 10 kilo. Kita kembalikan ke Vmin, lalu di sini kehubung dengan sebuah sumber tegangan misalnya 1 volt. Nah, lalu kita ditanya berapakah V output, ya. Maka V outputnya adalah sama dengan 1 plus, ya kan, 20/10 kali 1 volt. Jadi sama dengan 1 ditambah 2 kali 1, atau sama dengan 3 volt. Ya, seperti itu, ya. Oke, jadi kalau dapat kita simpulkan dari kuliah kita pada jadi kalau dapat kita simpulkan kuliah kita kali ini adalah op-amp ideal itu memiliki sifat, ya. Jadi kalau kita rangkum, op-amp ideal itu punya sifat yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Lalu yang kedua, hambatan masukannya tak terhingga. Lalu yang ketiga, hambatan keluarannya 0. Dan yang keempat, tidak mengalami saturasi. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita rangkum adalah bahwa dengan umpan balik negatif atau negatif feedback, maka penguatan atau gain hanya ditentukan oleh komponen pasif.
misalnya resistor, ya. Kemudian yang kedua, gain tidak dipengaruhi oleh A, ya, oleh temperatur atau variasi fabrikasi op-amp. Jadi saya ulangi kesimpulannya bahwa model op-amp yang ideal itu A-nya tidak terhingga, hambatan masukannya tak terhingga, hambatan keluarnya 0, dan tidak mengalami saturasi. Kemudian kesimpulan atau rangkuman yang kedua, dengan konfigurasi umpan balik negatif atau negatif feedback, maka penguatan dari rangkaian negatif feedback itu hanya ditentukan oleh komponen-komponen pasif, dalam hal ini resistor. Dan yang kedua, gain dari rangkaian negatif feedback itu menjadi tidak dipengaruhi oleh A, juga tidak dipengaruhi oleh perubahan temperatur yang dialami oleh A maupun variasi fabrikasi dari op-amp. Dan ini adalah suatu keuntungan yang sangat besar yang kita dapatkan dengan konfigurasi negatif feedback. Baik, sebagai latihan di rumah, saya punya op-amp dengan bentuk seperti ini. Anda ingat ini saya balik ya, di sini minus, di sini plus. Lalu plusnya ini saya hubungkan ke ground, lalu nah seperti ini adalah R2, ini adalah R1, lalu di sini adalah P input, dan di sini adalah P output. Nah, tugasnya adalah tentukan V output sebagai fungsi dari V input pada rangkaian ini menggunakan model op-amp ideal.